Pak Yosep, kita hold terlebih dahulu. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham pilihan yang direkomendasikan. Ini tampaknya berasal dari sektor yang berbeda. Di antaranya adalah dari konsumer ada Unilever, direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan 3.900, resisten hingga ke 4.500. ICBP juga rekomendasi buy 9.100 hingga 10.200. Dari pertambangan batubara, DOIT tampaknya lebih direkomendasikan dengan support 260, resisten hingga 334. Perbankan big cap BBCA, tadi pun baru saja kita bahas, lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 8.100, resistennya di 8.700. Di penutupan hari ini, BBCA masih berada di 8.300 ini. Pak Yosep, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya ke konsumer terlebih dahulu, ada Unilever atau ICBP. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, apakah ini masih masuk ke dalam kategori defensif sampai sejauh ini, Pak Yosef? Iya, kalau misalnya untuk Unilever dan ICBP sendiri, menurut saya kalau dari pertimbangan saya, dari kacamata saya, karena memang harganya sudah relatif lebih murah ketimbang saham-saham big caps yang lain. Ini saham yang dikendalikan sama investor asing dan big caps juga, jadi ini big caps yang relatif murah lah ketimbang saham-saham perbankan. Ini bisa jadi opsi yang lebih oke lah, karena risk reward rasionya itu lebih bagus ya, karena diskonnya, karena diskon dari penurunan harganya. Jadi menurut saya pertimbangan merekomendasikan Unilever dan ICBP sih simply karena itu, karena diskon dari harganya. Baik, Mas David. Target 4.500 untuk Unilever dan ICBP di 10.200. Ini jangka berapa lama waktu ke depan, Pak Yosep? Ini sih mungkin dua bulan lah kalau Unilever sampai ke 4.500. Ini kan level yang relatif tinggi, dan kita juga mungkin beberapa investor juga masih wait and see dengan kebijakan bursa yang baru, kebijakan asimetris yang akan mulai di awal bulan depan. Itu ya mungkin akan banyak transaksi yang rendah lah, saham-saham transaksinya mungkin akan rendah sampai ke hari tersebut. Kira-kira seperti itu, Mas David. Baik, selain Unilever dan ICBP, ada dari pertambangan batubara, ada DOIT. Anda rekomendasikan buy di antara tekanan yang terjadi. Kenapa pilihannya jatuh kepada DOIT, Pak Yosep, terutama dari sisi teknikalnya? Oke, kalau misalnya DOIT sendiri, ini bisa dibilang mungkin satu-satunya dari ini saham yang akumulasinya cukup baik. Kalau misalnya kita ngebedah transaksinya juga, ini saham yang transaksinya cukup oke, ada akumulasi di sini. Terlepas dari dia sektornya bagus atau tidak, seksi atau tidak, tapi akumulasinya bagus, dan dalam guncangan yang dihadapi bursa beberapa hari terakhir juga ini relatif aman penurunannya untuk saham DOIT. Jadi kalau misalnya memang mau spekulatif di saham-saham yang nggak terlalu besar, menurut saya DOIT relatif aman lah. Seperti itu, Mas David. Baik, penutupan hari ini 280 melemah di 4,11%. Support yang diperhatikan tadi ada di 260. Terakhir untuk BBCA, singkat saja Pak Yosep, tadi pun juga sempat kita singgung, tapi lebih ke arah buy on weakness untuk ini. Tapi support yang diperhatikan di 8.100 ini. Penutupan hari ini masih di 8.300. Bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal, kecenderungan BBCA untuk melemah lebih dalam lagi? Iya, kalau misalnya BCA sendiri buy on weakness, menurut saya ini ya cukup masuk akal lah. Ini kan BCA sebenarnya dibilang diskon juga belum diskon banget, karena memang harganya masih cukup tinggi, relatif tinggi lah. Kalau misalnya kita ngelihat berapa setahun terakhir, ini harganya masih relatif tinggi. Jadi hopefully ini masih bisa turun lebih dalam lagi, karena ini satu saham yang hampir nggak mungkin lah dibiarkan jatuh begitu aja. Ini banyak banget duit dari fund manager yang ada di sini. Jadi menurut saya ini salah satu satu saham yang relatif aman. Oke, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Unilever, ICBP, DOIT, kemudian juga ada BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan coba nanti bahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ibu Liana dari Surabaya menanyakan UNTR, Pak Yosep, nyangkut di 28.500. Analisis Anda untuk UNTR? Di 28.000 ya.
Ini UNTR sih sebenarnya kalau ngelihat dari akumulasinya ini masih cukup bagus. Kalau misalnya mau porsinya belum terlalu besar, ini bisa average down lah untuk UNTR. Apalagi kalau misalnya besok udah ketika market buka harganya cenderung terkoreksi, menurut saya bisa dimanfaatkan untuk averaging. Oke. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Yes. Di level berapa Pak? Di 25-an? Ini sih sebenarnya ini lagi ada di level support juga di level 20, dia 26.000 lah, di 26.000 itu level entry yang cukup oke menurut saya. Oke, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan ESA Pak, sudah ambil posisi di 930. Sentimen positif dividen tampaknya juga tidak berpengaruh banyak kepada ESA, hari ini melemah maksud kami di 1,53%, di 965, masih profit tapi tipis ini Pak Yosep. Iya. Untuk ESA sendiri, sebentar ya, coba ESA. Oke, ini ESA sendiri ini salah satu saham yang relatif bagus. Ini akumulasinya dalam beberapa waktu terakhir dari akhir bulan Februari ini akumulasinya bagus juga di saham ESA, dan kalau nggak salah baru ada satu investor baru yang masuk. Kalau nggak salah Pak Boy Thohir, nih bisa dikoreksi nih. Cuman seingat saya Pak Boy Thohir baru masuk di saham ini dan cukup besar porsinya, dan menurut saya ini satu momentum yang cukup bagus lah untuk ESA. Jadi ini level target yang bisa diperhatikan di level 1100 itu bisa jadi target juga, dan support yang bisa diperhatikan di 800 ya 850 lah. Oke. Itu level support yang bisa diperhatikan. Baik, selanjutnya menanyakan saham Pegas Pak Yosep. Ada dua penanya ini. Yang pertama, kita akan coba cek, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pegas bisa beli di harga berapa? Trennya akan kemana? Kemudian Pegas juga ditanyakan, saya akan coba cek kembali. Oke. Pegas itu ini penurunannya lumayan dalam 3 hari terakhir, dan saya nggak terlalu berminat misalnya ngelihat saham yang seperti ini, dan nggak ada akumulasi, nggak ada tanda-tanda akumulasi. Kalau saya sih melihat peluang seperti ini, saya mungkin akan saya akan melewati peluang ini sih. Wait and see terlebih dahulu Pak Yosep. Kalau misalnya untuk spekulatif, mungkin ini level entry-nya di 1.300 itu bisa jadi level entry yang baik untuk Pegas. Baik, penutupan hari ini 13.55 melemah cukup dalam 3,90%, dan Pegas juga ditanyakan oleh Bu Hanifah yang ada di Jakarta. Selanjutnya saya akan coba sapa pertanyaan Bapak Sehotang dari Medan, menanyakan saham Cuan ini sudah naik cukup signifikan hari ini, akhirnya terkoreksi tapi baru ingin masuk. Anda rekomendasikan tidak kalau kita mempertimbangkan dari sisi profil risiko dan pola pergerakan teknikalnya Pak Yosep untuk Cuan? Oke. Pertama untuk Cuan ini ya jelas kalau misalnya mau hajar di sini, ini resikonya terlalu tinggi lah kayak gitu. Ini saham yang IPO di harga 200-an kalau nggak salah. Ini sekarang udah ada di dalam waktu kurang dari 2 minggu dia udah ada di 700-an kayak gitu. Jadi untuk hajar Cuan di level sekarang sih menurut saya ini kurang pas ini momentumnya. Justru ini mungkin kalau misalnya investor-investor di fase pra-IPO ini mau profit taking, level-level seperti ini mereka profit taking. Jadi terlalu berbahaya lah kalau misalnya mau masuk ke saham Cuan. Selanjutnya Bapak Henry Kellen dari Manado, Pak Yosep menanyakan saham Pertamina Geothermal Energy atau PGEO. Sudah ambil posisi di 820, nyangkut Pak. Penutupan hari ini di 790, melemah di 2,47%. Oke, di PGEO ini juga satu saham yang baru IPO juga ya. Ini kalau saya pribadi misalnya melihat saham seperti ini, saya di 820 ya. 820 kayaknya ini distribusinya pun masih cukup besar. Saya lebih baik dia di cut loss bertahap lah. Ini kayaknya masih akan panjang juga penjualan dari
PGO ini kan Pertamina ini IPO besar juga, jadi akan mudah laku lah barangnya. Baik, terakhir singkat saja Pak Yosef dari Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan saham perbankan Big Cap. Pertanyaannya cukup panjang, saya mencoba menyimpulkan begitu. Bagaimana sebaiknya untuk perbankan Big Cap? Apakah memang saya beli ketika harga turun kemudian didiamkan saja, kemudian saya jual di harga tinggi nantinya, kemudian pada saat kita jual, kemudian beli lagi pada saat harganya turun ini. Mungkin dengan pelemahan yang cukup dalam terjadi, para investor ini mulai berpikir kembali Pak Yosef, kalau lebih ke arah untuk investasi saja untuk perbankan Big Cap. Singkat saja Pak. Oke, kalau untuk perbankan Big Caps, karena kapitalisasinya besar, karena ini saham yang pengaruhnya besar kepada indeks, menurut saya ya bisalah kita memperlakukan perbankan Big Cap seperti itu. Jadi kita beli, tinggalin lama, itu menurut saya itu relatif aman. Saya nggak bilang itu bagus, cuman itu relatif aman ketimbang sektor yang lain. Seperti itu Mas David. Bapak Andrew dari Tangerang Selatan dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Kesehatan Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi. Terima kasih Pak Yosef, sehat selalu Pak. Sehat selalu, Mas David. Baik, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.